Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya dalam perjalanan iseng-iseng aja mau ambil video ya, untuk membuktikan dengan ini teman seperjalanan mengatakan bahwa itu enaknya nge-YouTube bisa dimanapun, wherever, whenever, yang penting sehat walafiat. Tetapi masalahnya tetap serius Sobat RH sekalian ya. Ini agak ngeri-ngeri ngejut juga nih. Jadi masalahnya serius, yaitu ini menarik nih. Penasehat Kapolri prediksi 5 tersangka ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Rismond Sianipar pasti kena tanda tanya. Ini kan soal etis, kok bisa ya? Oh, masa begitu? Ya sudahlah ya kan. Ya lagu ya sudahlah ya. Apapun yang terjadi. Suara.com, babak baru kasus tudingan ijazah palsu. Joko Widodo diprediksi akan menyeret sejumlah nama besar ke status tersangka. Penasihat ahli Kapolri bidang hukum Irjen Polisi Purnawiran Ariantus tadi bahkan memprediksi akan ada 5 orang yang bakal menjadi tersangka dalam kasus yang telah naik ke tahap penyidikan ini. Menurutnya mereka yang setiap hari vokal melontarkan hinaan dan dianggap mencemarkan nama baik Jokowi adalah target utama. Itu luar biasa ya. Saya yakin lebih daripada 2 atau 3 orang. Kalau menurut saya kurang lebih ada 4-5 mungkin, ungkap ujar Arianto dikutip dari YouTube TV One News. Dari pencemaran sendiri aja kan ada 2. Misalkan ya itu yang sudah pasti kelihatan, yang tiap hari menghina, itu mencemarkan. Itu sudah otomatis dia pasti kena pencemaran, sambungnya. Mr. Diam ya. Diam. Lantas siapa saja yang berada dalam radar? Arianto tak ragu menyebut 2 nama yang menurutnya paling berpotensi, yaitu pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismond Sianipar. Keduanya dinilai paling vokal dan tendensius dalam melontarkan tudingan. Prediksi saya, Roy Suryo, Simon, salah lagi Simon, dalam kolom Rismond itu pasti kena pencemaran kalau menurut ukuran saya ya. Karena lihat tiap hari dia tendensinya kan cuma menghina-hina terus gitu jelasnya. Sementara untuk nama-nama lain, Arianto menilai mereka mungkin tidak akan terjerat pasal pencemaran nama baik karena hanya berkoar-koar soal kriminalisasi dan melontarkan tuduhan tanpa unsur penghinaan langsung. Kalau yang lain kan tidak, hanya ngomong-ngomong bahwa kami dikriminalisasi, hanya menuduh bahwa ini dan sebagainya, tidak ada apa-apa pencemarannya, ujar Arianto. Prediksi ini muncul setelah Polda Metro Jaya secara resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisam Indradi mengumumkan bahwa setelah melakukan gelar perkara pada Kamis, penyidik menemukan adanya unsur pidana. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Ade. Saat ini Subdit Keamanan Negara Polda Metro menangani total 6 laporan polisi terkait isu ini. 1 laporan dari Jokowi terkait pencemaran nama baik, dan 5 lainnya terkait penghasutan. Dari 5 laporan tersebut, 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari penasihat ahli Kapolri yang menurut saya memang kontroversial. Masa penasihat ahli Kapolri malah memprovokasi orang untuk dijadikan tersangka ya. Jadi ini agak mulai nyata sentimen juga, jangan-jangan ya. Tetapi sekali lagi, memang banyak sekali pasal yang bakal dikenakan, dan menurut saya sudah out of proportion ya, sudah di luar proporsionalitas. Misalnya ada pasal 32 dan pasal 35. Pasal 32 itu menggunakan dokumen tanpa izin 8 tahun. Kemudian pasal 32 tadi. Ini pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu memalsukan, mengubah dokumen elektronik seolah original. Itu menjadi hukumannya 12 tahun, bayangkan. Nah, itu pasal yang diadukan Jokowi. Selain dia menggunakan pasal 27A tentang pencemaran nama baik dengan melalui dokumen elektronik ya, secara elektronik. Kemudian pasal 310, 311 mengenai pencemaran nama baik secara lisan, dan kemudian fitnah pasal 311-nya. Jadi Jokowi sendiri itu memakai 5 pasal. 3 pasal relevan dengan delik aduan yang diadukan, tapi 2 pasal dengan
ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun sangat-sangat tidak relevan dan aneh rasanya. Kan jelas orang seperti Roy Suryo kan tidak mengubah dokumen milik Jokowi, dia hanya meneliti, nggak ada dia mengubahnya. Kemungkinan pengubah itu ya kita nggak tahu, apakah mungkin ada orang yang mengubahnya lalu diupload tanpa izin oleh Dian Sandi PSI, mengupload tanpa izin pun dia tidak mengupload, dia hanya meneliti dan kemudian hasil penelitian itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi beda ya. Jadi dan lagian juga ini adalah dokumen publik, bukan dokumen private, sehingga tidak membutuhkan izin untuk menguploadnya. Ini kan dokumen yang terbuka kepada siapapun dan kemudian orang bisa membahasnya. Lalu pasal yang juga dikenakan apa? Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang Undang-Undang nomor 11 2008-nya ya. Itu kalau dikenakan maka ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Yaitu menyebarkan ujaran kebencian, tetapi berita bohong, waduh pinter, tiba-tiba berita hilang dari peredaran. Makanya saya mengatakan wah ini polisi sepertinya belajar dari kasus Bambang Tri, di mana penggunaan berita bohong itu justru tidak dikabulkan karena dianggap ya tidak ada berita bohong yang disebarkan, karena berita benarnya kita tidak pernah tahu. Jadi lucu juga ya, saya prediksi kalau seandainya ini yang dihadirkan, Jokowi tidak akan pernah menghadirkan ijazahnya sepertinya, karena tadi dianggap tidak relevan dan tidak ada perintah hakim. Kan dia bilang perintah pengadilan, sementara dugaan saya hakimnya akan menghindari untuk memerintahkan yang namanya menghadirkan ijazah asli. Kalau sudah begini ya sudahlah, mau diapain lagi ya. Berhadapan dengan tembok kekuasaan itu tidak mudah sobat era sekalian. Jadi ya harus ikhlas saja, karena dari awal kita sudah paham bahwa Jokowi dan lawyernya memang tidak ingin menampilkan atau mengemukakan atau memunculkan dokumen analognya yang kemudian bisa dinilai bandingannya terhadap dokumen-dokumen yang selama ini diteliti. Misalnya Arianto tadi mengatakan bahwa Roy Suryo dan Rizwan Sianipar menyebarkan berita bohong misalnya. Bohongnya di mana? Orang apa yang mereka lakukan kan terbuka untuk diuji kembali ke publik. Jadi ciri sesuatu yang tidak bohong itu adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa diuji kembali. Nah, masalahnya adalah tinggal kita bicara subject to. Apa yang diteliti itu adalah apa yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Yang katanya yang fotokopi itu adalah ijazah Jokowi. Jadi subject to ijazah itu. Kalau kemudian muncul ijazah lain atau kemudian katanya digital tidak bisa memeriksa atau melakukan penelitian terhadap meneliti secara digital terhadap dokumen analog, maka ini menjadi tidak adil dan aneh. Nyatakan melakukan hal-hal yang terkait dengan ijazah ini, seperti misalnya pencemaran nama baik, fitnah, mengupload atau menggunakan dokumen tanpa izin, kemudian juga terkait dengan mengubah dokumen agar tampak original dengan ancaman hukuman 12 tahun, ini paling banyak. Termasuk juga pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, secara elektronik, kemudian juga terkait dengan hal ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong. Jadi sekali lagi saudara sekalian, ini tantangan ya bagi kita semua, bagaimana bagaimana kita bagaimana kita memelihara demokrasi kita. Jadi begitu saudara sekalian ya, saya di mobil dalam perjalanan, bukan saya yang nyopir, saya hanya ingin membuktikan kepada teman saya, teman perjalanan ya, bahwa kita bisa bekerja wherever, whenever, dan kemudian tiba-tiba ada yang merasa kepanasan. Aduh, kita padahal cuma just to show my nephew ya, sitting beside me that I can do everything in everywhere. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan. Apalagi semangat Bang RH, Jokowi selama berpuluh tahun Prabowo nggak tegas. Saya tidak bisa membaca komentar-komentarnya saudara sekalian ya. Nih ada, I'll show you that I'm not driving ya. The drivernya ya kan, not the taxi driver, the driver. Oke saudara sekalian, sehat selalu ya. Ini hanya sekedar keprihatinan dengan
tingkah pola atau pernyataan seorang apa istilahnya? Kok bisa penasihat Kapolri di bidang hukum ngomongnya begitu? Seolah-olah memberikan pancingan agar polisi segera menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Memang saya melihat di surat perintah dimulainya penyidikan ada 12 orang yang dilaporkan, nggak tanggung-tanggung. 1 yang dilaporkan Egy Sujana, 2 Damai Hari Lubis, 3 Kurnia Tri Royani, 4 Rizal Fadilah, 5 Rustam Effendi, 6 termasuk Abraham Samad juga dilaporkan, 7 Roy Suryo, 8 Rismon Sianifar, Rismon Hasiolan Sianipar, ke-9 Dr. Tifauza Tiasuma, kemudian dilaporkan juga Babe Aldo ya di Jember, YouTube, kemudian ada juga Vian dilaporkan juga. Saya lupa siapa lagi satunya ya. Yang jelas ada 12 orang yang dilaporkan dalam kesempatan ini dan kita tidak tahu berapa orang yang akan menjadi tersangka akhirnya, the last. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kawan-kawan semua, bahwa memang begitulah resiko perjuangannya bagi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran. Sekali lagi kita tidak menuding, tidak menuduh bahwa ijazah Jokowi pasti palsu, tetapi sebelum ijazah itu dibuktikan kebenarannya, tidak boleh seorang pun dijadikan tersangka untuk kasus yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan berita soal keaslian dan kepalsuan ijazah ini. Begitu saudara sekalian, dan sayangnya walaupun Jokowi misalnya mengatakan dia mau membuktikan, kayaknya nggak di situ deh. Depo, udah lah. Ini depo. Oh ya, oke. Depo apa? Depo Bang. Oke, saudara sekalian, walaupun Jokowi mengatakan bahwa dia akan menghadirkan ijazah kalau diminta hakim, saya memprediksikan barangkali tidak ada perintah dari hakim manapun yang mengatakan akan menghadirkan ijazah. Mudah-mudahan saya salah, sehingga nanti ijazah betul-betul bisa dibuktikan di pengadilan sebagaimana keinginan Jokowi sendiri. Yang penting tidak boleh lari ya dari hal ini, karena kalau lari berarti Jokowi tidak gentle, karena dia bilang dia akan menghadirkan ijazahnya ketika oleh pengadilan. Mudah-mudahan ada pengadilan yang meminta dan memerintahkan menghadirkan ijazah analog tersebut, agar kemudian tidak ada orang dihukum tanpa kejelasan status ijazah tersebut. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.